Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad ketiga yang dimana kita masih di dalam bulan Rajab, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilm, yaitu untuk belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita membahas dosa-dosa besar bukan untuk kita lakukan, tapi agar kita mengetahui untuk bisa menjauhi dan menghindarinya. Karena kalau kita tidak tahu dosa-dosa besar itu apa saja, maka dikhawatirkan kita jatuh dalam dosa tersebut tanpa kita sadari, karena kita tidak tahu. Maka kita lanjutkan pada pertemuan hari ini, yaitu Al-Kabiratur Rabi'ah, dosa besar yang keempat. Dosa besar yang keempat, kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, yaitu tarkus sholat, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat ini termasuk dosa di antara dosa-dosa besar yang harus dijauhi oleh seluruh kaum muslimin dan muslimah. Karena kita tahu sholat ini salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, bahkan rukun yang kedua setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan sholat ini salah satu sholat adalah ibadah yang Allah wajibkan secara langsung kepada Nabi SAW tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW Mi'raj, yaitu naik ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur. Di situ Nabi SAW mendapatkan perintah secara langsung dari Allah tentang kewajiban sholat 5 waktu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW yang menunjukkan tentang urgensi sholat 5 waktu di dalam agama Islam. Kemudian di sini orang yang meninggalkan sholat, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW tentang orang-orang yang meninggalkan sholat itu ancamannya apa. Orang yang meninggalkan sholat ini macam-macam berjemaah. Ya,
ada orang yang tidak sholat. Ya, orang yang tidak sholat itu macam-macam. Yang pertama, orang yang tidak sholat karena dia meyakini sholat itu tidak wajib. Orang yang meninggalkan sholat, atau orang yang tidak sholat, dia Islam, KTP-nya Islam. Kenapa dia tidak sholat? Karena menurut dia sholat itu tidak wajib. Maka ini adalah sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau ada orang Islam menganggap, meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia terancam keluar dari agama Islam, murtad. Kemudian orang yang tidak sholat yang kedua itu karena terkena syubhat atau kerancuan pemikiran, ya, bahwasanya sholat itu hanya wajib di zaman Nabi SAW. Setelah beliau meninggal, sholat itu tidak lagi wajib. Maka ini termasuk pemikiran yang menyimpang. Maka ini harus orang dijelaskan tentang masalah hal ini. Ya, kalau dia tetap dalam pemikiran itu, sholat itu hanya wajib di zaman Nabi, kemudian orang ini tidak sholat, maka orang ini terancam keluar dari agama Islam. Kemudian ada juga orang yang tidak sholat itu, ya, orang yang tidak sholat itu ada macam-macam. Yang ketiga, orang nggak sholat itu karena dia punya pemikiran sholat itu kan tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau orang itu sudah mengingat Allah tanpa dia sholat, maka dia sudah nggak masalah. Ini juga pemikiran yang menyimpang, yang mungkin ada di masyarakat kaum muslimin. Ya, tujuan sholat kan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya harus sholat? Nah, ini bahaya juga ini seperti ini. Kemudian yang keempat, ya, orang yang tidak sholat, yang keempat itu karena dia merasa sudah sampai tingkatan ma'rifat. Jadi di sebagian masyarakat itu kan ada pembagian syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat. Ya, sebagian orang ketika mereka menganggap sudah sampai derajat ma'rifat, maka dia sudah tidak lagi wajib untuk sholat. Ya, hal-hal yang haram itu boleh baginya, semuanya halal. Nah, ini jelas-jelas tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang paling bertakwa. Ya, beliau yang sudah dijamin surga, beliau tetap sholat sampai beliau meninggal dunia. Para sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka tetap sholat sampai mereka meninggal dunia. Ya, ini tadi macam-macam orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat karena ada beberapa macam latar belakang. Ya. Adapun orang yang meninggalkan sholat, ya, karena malas. Orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini yang kelima. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia tahu sholat itu wajib. Ya, sholat itu wajib tapi dia tinggalkan. Maka orang yang seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia kafir. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia melakukan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ya. Baik, kita masuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang dicantumkan oleh Imam Ad-Dhahabi ketika beliau membahas dosa besar yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya meninggalkan sholat termasuk dosa besar adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat ke-59. Ya. Surat Maryam ayat 59, Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalata wattaba'us syahawat fa sawfa yalqawna ghayya."
Fa khalafa min ba'dihim, maka akan muncul generasi-generasi setelah mereka. Mereka sini para nabi dan rasul. Ya, muncul nanti belakang-belakangan khalfun, ya, ada sekelompok orang adaus salat. Mereka meremehkan salat, adaus salat, meremehkan salat. Tidak menghiraukan lagi tentang ibadah salat. Ya, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwat hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapatkan balasan berupa ghayya. Ghayya di sini kata para ulama yaitu sungai di neraka jahanam. Fasawfa yalqawna ghayya, sungai tapi di neraka jahanam. Jadi isinya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas para jamaah, kalau Allah sebutkan dalam sebuah ayat balasan tentang neraka, ini adalah ciri-ciri di antara ciri-ciri dosa besar. Fasawfa yalqawna ghayya. Dan di dalam ayat ini, ya, maka kita mengambil pelajaran juga masih di surat Maryam ayat 59, bahwasanya di antara sebab orang itu meninggalkan sholat atau tidak sholat adalah mengikuti syahwat hawa nafsunya. Ya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sampai nggak sholat, ya, mengejar pangkat, kedudukan, jabatan sampai nggak sholat, maka dia mengikuti syahwat hawa nafsunya, keinginan-keinginan, ambisi-ambisi duniawi. Yang ini terkadang menyebabkan seseorang itu rela atau sengaja meninggalkan ibadah sholat lima waktu karena obsesi-obsesi duniawi, tujuan-tujuan duniawi, cita-cita duniawi yang tidak akan ada habisnya. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan dicantumkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun. Surat Al-Maun ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yang dimana surat ini insyaallah kita hafal semuanya karena ini termasuk surat-surat pendek. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un." Fawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Maksudnya orang yang sholat celakanya bagaimana? Yaitu dijelaskan di ayat yang berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya, sahun ini lalai. Lalai dari mengerjakan sholat mereka. Ya, maka para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan ayat ini, alladzina hum an salatihim sahun, ini beberapa penafsiran. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari sholat, mereka yang tidak sholat sama sekali. Kemudian yang kedua, di antara tafsiran ayat ini, alladzina hum an salatihim sahun, yang kedua, mereka adalah orang-orang yang sholat tapi mengakhirkan waktunya. Ya, jadi misalnya sholat zuhur itu sudah 2:30, sudah mau azan asar baru sholat zuhur, sengaja, bukan karena ketiduran, bukan karena lupa, ya, tapi sengaja. Dan itu terus seperti itu tiap hari kayak gitu. Ya, sudah mepet-mepet azan asar baru sholat zuhur, sudah mepet azan maghrib mau baru sholat asar. Maka ini diantara ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya dengan kesengajaan tanpa ada uzur. Maka Allah ancam dengan kecelakaan, fawailul lil musallin, celaka, binasa, sengsara. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Atau yang ketiga adalah orang-orang yang mengerjakan sholat tapi tidak menunaikan tumanina, rukun-rukunnya enggak dikerjakan. Rukun-rukun sholat kan ada beberapa yang kita bahas yang dipelajari dalam fikih, ya, yang dipelajari dalam fikih. Ini maka dalam ayat ini jelas, ya, dan tegas Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan fawailun. Ya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu di antara mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya dengan kesengajaan. Ya, maka marilah kita perhatikan yang namanya sholat ini, sesibuk apapun, maka kita harus prioritaskan yang namanya sholat ini. Ya, sesibuk apapun, mau ada rapat, ya kita istirahat dulu, kita jeda dulu rapatnya, kita tunaikan ibadah sholat dulu. Ya, mau ada tamu dari keluarga, ya terkadang kita dapat ada tamu kita nggak sholat misalnya, kan gitu. Ya, kita yang memperhatikan Islam, kita
istiqomah di atas Islam sesuai dengan sunnah Nabi, maka kita kerjakan sholat ya. Kita izin ke tamunya, saya mau sholat dulu. Ya. Kalau perlu orang yang bertamu ke rumah kita yang dia nggak sholat, ya kita ajak untuk sholat. Ya. Ini ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Di dalam ayat yang lain, ayat yang ketiga, di antara ayat-ayat Al-Quran yang Imam Adz-Dzahabi cantumkan dalam kitab beliau ini, yaitu ayat di surat Al-Muddatsir ayat 42 dan ayat 43. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nasib orang-orang yang di neraka. Kenapa mereka dimasukkan, dijebloskan di dalam neraka? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian dijebloskan ke dalam neraka Saqar? Ma salakakum fi saqar. Maka penghuni neraka mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, dulu ketika kami masih hidup di dunia, kami bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Maka ini jelas juga ayat ini. Di antara ancaman atau azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan dia tahu akan kewajiban sholat itu, maka dia akan diceburkan, disiksa di dalam neraka Saqar. Qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ini ngeri ya. Ini sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Api dunia saja kita nggak mampu menahan panasnya api dunia, ya. Apalagi dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala yang nerakanya Allah ini adalah bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Waquduhan nasu wal hijarah. Kemudian kita beralih kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ancaman bagi seorang muslim atau muslimah yang meninggalkan sholat secara sengaja setelah tahu akan kewajiban sholat tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafar. Ini perhatikan dari sini. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang musyrik atau orang-orang kafir adalah sholat. Ya, perjanjian, perbedaan antara kami yaitu umat Islam kata Nabi dengan mereka orang-orang kafir, orang musyrik adalah ibadah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ini Nabi yang bersabda, ya, dan beliau bersabda bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ya, ini hati-hati. Maka sebagaimana yang di awal tadi, meninggalkan sholat itu ada macam-macam. Ya, yang 4 yang kita sebutkan tadi, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, ini jelas-jelas kafir. Orang meninggalkan sholat, tidak mau sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka dia kafir. Orang yang meninggalkan sholat, tidak mau sholat karena dia beranggapan sholat itu hanya wajib di zaman Nabi, maka ini juga kafir. Kesepakat para ulama. Kemudian yang ketiga, orang yang menganggap sholat itu untuk mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah tanpa sholat, maka sudah karena salah, ini juga diancam dengan kekafiran. Kemudian yang keempat, orang-orang yang sudah sampai derajat ma'rifat kemudian tidak wajib sholat, ini juga diancam dengan kafir. Ini kesepakatan para ahli ilmu, para ulama 4 mazhab itu semuanya sepakat. Ya.
Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ya karena malas. Imam Ahmad, ya Imam Ahmad atau mazhab Hambali itu mereka berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas maka dia kafir. Ya, orang yang meninggalkan sholat karena malas walaupun dia meyakini mengakui sholat itu wajib tapi dia tinggalkan, makanya orang ini kafir. Ya, keluar dari Islam. Ada juga Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, ya itu mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas mereka tidak kafir tapi pelaku dosa besar. Ya, dan dosa besar meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa minum khamar, lebih besar dosanya daripada dosa berzina. Ini dosa orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ya. Dan Imam Malik dan Imam Syafi'i di sini mereka berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas ini disuruh taubat. Pemimpin kaum muslimin harus memanggil orang ini supaya disuruh taubat. Ya, disuruh sholat. Kalau dia tetap nggak mau sholat dan dia meyakini sholat itu wajib, tapi dia diperintahkan sama pemerintah kaum muslimin dia nggak mau sholat, maka orang harus dibunuh. Ya, dibunuh karena dia melakukan dosa besar. Namanya had. Ya, kayak orang yang berzina itu kan dirajam sampai mati. Kalau dia sudah menikah dan berzina, ini adalah hukuman had. Ya, ini dibunuh. Ini pemerintah kaum muslimin, bukan person-person, bukan individu-individu. Ini pentingnya tentang sholat. Ya, kalau orang itu meyakini sholat lima waktu itu wajib, kemudian dia tinggalkan karena kemalasan, maka pemerintah kaum muslimin di sini memanggil orang seperti ini, disuruh taubat. Ya, di antara bentuk taubatnya dia harus sholat. Dia harus rutin sholat lima waktu. Kalau tetap dia nggak mau sholat, maka dia dibunuh. Ya, sebagai hukuman supaya nanti orang yang lain itu takut, oh kalau saya nggak sholat ini saya dibunuh sama pemerintah kaum muslimin. Ini mereka akan takut. Mereka kan tidak lagi meremehkan, menganggap enteng namanya meninggalkan sholat. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah, ya mazhab Hanafi, orang yang tidak sholat karena malas, maka pemerintah ini memanggil orang ini dipenjarakan sampai dia mau tobat. Sampai dia mau sholat. Kalau dia nggak mau sholat, maka dia dipenjara sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kita perhatikan mazhab 4 ini semuanya itu keras. Maksudnya bukan keras ya, memang tegas gitu. Tegas dalam memberikan hukuman kepada orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena kemalasan. Ini harus kita perhatikan. Oleh karena itu, misalnya terkadang kita di masyarakat itu dihadapkan kita ada jenazah, kemudian jenazah ini akan disolati. Ya ternyata jenazah ini semasa hidupnya jenazah ini orang ini nggak pernah sholat, misalnya nggak pernah sholat. Walau sholat Jumat, kalau dia laki-laki sholat Jumat aja nggak pernah dia. Apalagi sholat 5 waktu, nggak pernah. Nah ini kan kalau kita menghukumi jenazah ini kafir, kita nggak boleh menyolati. Nggak perlu dikafani, nggak perlu dimandikan. Terus bagaimana jenazahnya dibawa, ya dibungkus pakai kresek, pakai plastik gitu aja ya. Dibawa ke luar tempat yang jauh, yang di situ nggak ada pemukiman penduduk, kemudian digalikan terus dikubur gitu aja, kemudian ditinggal. Ini berat parahnya. Jadi konsekuensinya itu berat. Ya, maka terkadang sebagian masyarakat itu mereka mengingkari kalau di kampungnya itu ada yang pecandu minuman keras. Mereka mengingkari kalau di kampungnya itu ada tempat yang dijadikan untuk berzina. Tapi di sebagian masyarakat orang meninggalkan sholat itu dianggap biasa. Ya. Seolah-olah nggak ada dosanya gitu. Orang ini kan baik. Saya punya tetangga itu, dia Pak RT. Orang memang baik kepada semua manusia itu baik. Belum binasa itu baik, yang diragukan. Tapi saya tahu orang ini nggak pernah sholat.
Cuma saya hidupnya nggak pernah sholat. Makanya ketika orang yang meninggal saya ikut semuanya lagi, karena saya takut. Ya. Dan masalahnya di masyarakat kita itu ada masih awam ya, awam. Terkadang ini orang ini jelas-jelas nggak pernah sholat, masa hidupnya nggak pernah sholat. Kemudian setelah jenazah ini disiapkan, dia dikafani, dimandikan, dikafani. Kan biasanya orang-orang tuh kita semuanya bersaksi ini orang baik ya, orang baik. Padahal kita nggak tahu itu kan banyak juga persaksi yang palsu kan. Ini jangan kita sama ngomong aja kalau kita memang benar-benar nggak tahu apa track recordnya orang ini, ya jangan kita mengucapkan baik gitu. Nah ini kan persaksian palsu nantinya. Kita memang enteng di lisan, tapi kan nanti bahaya nanti di akhirat gitu kan. Maka hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Ya, meninggalkan sholat ini bukan perkara yang ringan, tapi itu besar di sisi Allah dan di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita beralih ke hadis-hadis yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatathu sholatul asri habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, habita amal, maka amal solehnya akan hangus. Wah ini perhatikan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya jelas, hadis yang sahih. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka amal ibadahnya itu hangus. Pahala-pahalanya yang dikumpulkan ini hangus. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah amal ibadahnya yang hangus itu cuma hari itu? Jadi misalnya ada orang meninggalkan sholat di hari Ahad, maka para ulama mengatakan yang hangus ibadahnya ya di hari itu saja, hari Ahad itu aja. Adapun di hari-hari yang lain tidak dihanguskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang lain yang mengatakan amalannya semuanya hangus semuanya pahalanya. Jadi kalau orang ini meninggalkan sholat, khususnya di sini sholat asar, sebagaimana redaksi dari sini, pahala-pahala amal solehnya itu hangus. Pak, kalau dia pernah hajinya hangus pahalanya. Kalau dia pernah umrohnya hangus pahalanya. Kalau dia pernah sedekah bangun masjid, tapi dia meninggalkan sholat asar dengan sengaja, ya tanpa ada uzur, ya maka dengan meninggalkan sholat dengan sengaja maka akan dihanguskan pahalanya, dilenyapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah perkara yang berat, ya. Padahal kita di dunia ini kan kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, mengumpulkan bekal sebanyak mungkin, ya, untuk menghadapi hari yang sangat agung, yaitu hari pembalasan, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk menemui balasan amal ibadah mereka. Ya. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini cuma sholat asar, bukan berarti sholat yang lain itu boleh ditinggalkan? Tidak ya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man fatathu sholatul asri habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja maka amalannya akan dihanguskan, dileburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan tentang urgensi sholat asar. Sholat 5 waktu semuanya penting, ya. Namun sholat asar ini ada kekhususan tersendiri. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta." Ya, hafidhu ala sholawat di surat Al-Baqarah. Ya. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu ini semuanya. Was sholatil wusta, dan sholat wusta. Pada para ulama tafsir kebanyakan mereka mengatakan sholat wusta ini sholat asar. Ya, was sholatil wusta. Ya. Ini di satu sisi adalah menunjukkan kedudukan yang lebih dari sholat asar, melebihi sholat-sholat 5 waktu yang lainnya. Sampai-sampai Allah sebutkan dengan penyendirian, wassolatil wusta. Tentu juga dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan secara khusus tentang sholat asar. Ya. Karena dengan sholat asar ini kalau kita perhatikan di masyarakat itu kan rawan-rawan ditinggalkan. Sepulang kerja, gitu ya. Capek, apalagi kalau di Jakarta itu macet di jalan, repot, itu rawan sekali untuk ditinggalkan. Baik, hadis yang berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainal abdi wa bainasyirki tarkus shalah." Ya, perbedaan antara hamba dengan kesyirikan itu meninggalkan sholat. Ya. Jadi tidak ada yang membedakan antara pelaku kesyirikan dengan orang yang tidak melakukan kesyirikan, itu diantaranya adalah sholat.
Ya, kalau orang itu nggak sholat, maka dia telah melakukan dosa semacam dosa kesyirikan. Bainal abdi wa bainasyirki tarkus shalah. Batasan, ya, batasan antara seseorang dengan kesyirikan itu adalah ibadah sholat. Maka ini juga menunjukkan tentang urgensi sholat 5 waktu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan, faqad bari'at minhu dhimmatullah." Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah telah berlepas diri dari orang tersebut. Tidak mau mengurusi, tidak mau menjaga orang tersebut. Faqad bari'at minhu dhimmatullahi azza wa jalla. Kemudian waqala Umar. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Amma innahu la hadda li ahadin fil Islam man adha as-shalah aw adha as-shalah." Amma innahu, Nabi Umar bin Khattab salah seorang sahabat yang dijamin surga, salah seorang khulafaur rasyidin, yang dimana Umar bin Khattab ini juga adalah besannya Nabi SAW. Amma innahu la hadda li ahadin fil Islam, ketahuilah tidak ada bagian dalam agama Islam siapa ada as-shalah, orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya. Jadi menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang meninggalkan sholat itu bukan orang Muslim. Ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu berpendapat, ya, beliau mengatakan la hadda li ahadin fil Islam ada as-shalah, tidak ada bagian dalam agama Islam orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang enggak sholat itu bukan orang Muslim, bukan orang Islam. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, seorang tabi'in. Ya, di sini Al-Imam Al-Dhahabi membawakan ayat, membawakan hadis, membawakan perkataan sahabat, ya, seperti Umar bin Khattab. Kemudian perkataan para tabi'in, generasi setelah sahabat. Wa qala Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, "Man taraka as-sholata faqad kafar." Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Wah, ini jelas tegas ini. Wa qala Ayyub as-Sikhtiyani mislu dzalik. Dan juga perkataan Ibrahim an-Nakhai ini dikuatkan oleh perkataan Ayyub as-Sikhtiyani. Ya, seorang ulama juga, beliau berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Wa rawa al-Jurayri an Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini kita perhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah." Ya, akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wa akhrajahu Tirmizi duna dzikri Abi Hurairah wa qala Ibnu Hazm la dhanba ba'da syirki a'dam min tarki shalah hatta yakhruja waqtaha wa qatlul mu'min bi ghairi haqqin. Jadi begini, Abu Hurairah ini berkata, dahulu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarku kufrun ghairu shalah. Jadi para sahabat ini, para sahabat-sahabat Nabi itu semuanya hampir ada kesepakatan, ijma' gitu. Ya, konsensus. Mereka para sahabat ini hampir ada kesepakatan atau bisa dikatakan sepakat bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang keluar dari Islam. Para sahabat ini masih khilaf. Orang yang nggak bayar zakat, ya, yang nggak bayar zakat mal, itu mereka keluar dari Islam atau tidak? Ini masih khilaf, masih ada perbedaan. Para sahabat itu masih berbeda pendapat. Orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan, ya, apakah orang ini kafir atau tidak? Para sahabat masih berbeda pendapat. Orang-orang yang meninggalkan ibadah haji, padahal dia mampu, apakah dia kafir atau tidak? Tapi para sahabat ini tidak ada perbedaan pendapat. Ya, bisa dikatakan sepakat bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat karena sengaja setelah tahu akan kewajibannya, maka ini adalah orang yang keluar dari Islam. Ini adalah kesepakatan yang terjadi di zaman para sahabat sebagaimana yang dinukilkan, yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Dan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Para sahabat Nabi itu tidak melihat suatu amalan yang ditinggalkan yang menyebabkan pelakunya kufur kecuali sholat. Ya. Ini menunjukkan tentang keagungan sholat. Ya. Sampai-sampai para sahabat itu tidak ada khilaf. Semuanya itu sepakat. Ya. Jadi ini orang-orang para ulama seperti mazhab Hambali tadi mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, ya, karena malas, ini adalah keluar dari Islam. Ini pendapat yang kuat juga. Ya, pendapat yang kuat berdasarkan ayat dan hadis dan kesepakatan para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qala Ibnu Hazm. Ya, wa qala Ibnu Hazm. Jadi seorang ulama namanya Ibnu Hazm berkata, la dhanba ba'da syirki a'dhamu min tarki shalah hatta yakhruja waqtuha. Wa qad lil mu'min ghairi hakim. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah kesyirikan, ya, melainkan dosa meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya. Ya. Jadi Imam Ibnu Hazm berpendapat dosa yang paling besar itu sepakat dosa syirik. Dosa yang kedua, ya, dosa yang kedua yang besar setelah syirik itu adalah meninggalkan sholat. Ya. Jadi meninggalkan sholat ini dosa yang paling besar setelah kesyirikan, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Bahwa Hammam nabba'ana Qatadah anil Hasan an Quraish ibn Qabisah qala hadatsani Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Madhabi kembali lagi kepada hadis. Ya. Kembali lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Kita perhatikan di sini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Pertama kali yang dihisab oleh Allah di hari kiamat dari amalan-amalan seorang hamba adalah salatnya. Ya. Jadi di dalam Islam ini kan banyak syariat. Dalam Islam ini kan banyak ibadah. Ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umrah, kemudian ada sedekah, ada berbakti sama orang tua, ada silaturahmi. Banyak ya, amalan-amalan ibadah itu banyak. Dari sekian banyak amal ibadah tadi, yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat adalah ibadah sholat. Sholat tuh. Ya. Jadi yang pertama kali diperhitungkan itu adalah sholat. Nabi SAW melanjutkan, fa'in sholahat. Kalau setelah diperhitungkan, dihisab, orang ini sholatnya kok bagus, ya, tidak ada sholat yang bolong-bolong, sholatnya itu tumanina, rukun-rukun sholatnya dikerjakan, maka Nabi mengatakan faqad aflah, maka dia telah beruntung wa anja, dan dia telah selamat. Ya. Jadi sholat ini semacam barometer, ukuran. Kalau sholatnya seseorang itu bagus, ya, baik, nggak ada masalah, beres semuanya, insya Allah amalan-amalan yang lain itu insya Allah beres. Ya, amalan di sini maksudnya khususnya amalan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti puasa, zakat dan sebagainya. Ya, karena terkadang ada orang yang sholat lima waktu, tapi dia suka berbuat zalim, kan ada ya, suka menyakiti orang, menzalimi orang, ini ya beda lagi urusannya. Ya, makanya itu nanti ada hubungan dia dengan sama manusia, ada keadilan juga di situ akan ditegakkan. Ya. Maka ketika Nabi SAW menjelaskan faqad aflaha wa anja, barang siapa yang sholatnya itu semasa hidupnya mulai dari balik sampai dia wafat, ya, sholatnya itu semuanya bagus, nggak ada yang bolong-bolong, semuanya beres, maka Nabi mengatakan faqad aflah, maka dia telah beruntung dan dia selamat. Wa in fasada faqad khaba wa khasira. Tapi kalau setelah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ternyata orang ini sholatnya nggak beres, sholatnya ada yang bolong-bolong, sholatnya cuma setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau koper, kalau nggak koper karena masih masak jajan kue lebaran, jadi suka koper sholat, ya dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Ya,
Nabi SAW dengan tegas faqad khaba wa khasira, maka dia sungguh telah merugi dan sungguh telah celaka. Ya. Maka ini juga ketegasan dari Rasul SAW tentang bagaimana nasib orang-orang yang meninggalkan sholat, maka dia dikabarkan oleh Nabi dia merugi, ya, dia akan celaka dan dia akan sengsara, dia akan menderita, khususnya di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Ya, dan mereka mendirikan salat dan mereka mau membayar zakat. Fa idza qalu dzalika asmu min dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Ya. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi manusia supaya manusia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat dan membayar zakat. Kalau manusia mengerjakan itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, maka aswamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka harta-harta mereka, darah-darah mereka akan terjaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dirampas hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan aturan Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berarti orang itu dikatakan Islam, menurut dari sini orang itu dikatakan Islam kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia mengerjakan sholat 5 waktu dan dia membayar zakat. Kalau salah satu dari 3 hal ini tidak terpenuhi, maka konsekuensi dari hadis ini adalah orang itu bukan dianggap sebagai orang Muslim, walaupun KTP-nya Islam. Ya, ini jelas dari Nabi SAW. Kemudian dari Abu Sa'id, anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah, qala wailak alastu haqqu bi ahli al-ardi an utqiya Allah. Faqala Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu illa adribu unuqahu ya Rasulullah. Faqala la la'allahu yakunu yusalli. Pernah suatu saat ada seorang laki-laki yang lancang, yang kurang ajar di hadapan Nabi SAW. Laki-laki itu berkata kepada Nabi, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Bayangkan ini laki-laki yang kurang ajar berkata di hadapan Nabi, memerintahkan Nabi untuk bertakwa, padahal Nabi ini sudah orang paling bertakwa. Ittaqillah. Ya. Kemudian ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid mendengar laki-laki itu mengucapkan ucapan yang lancang kepada Nabi. Maka Khalid minta izin. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu minta izin, ya Rasulullah, bolehkah aku menebas leher orang ini karena dia kurang ajar. Kemudian Nabi mengatakan, tak, jangan. La'allahu an yakuna yusalli. Mudah-mudahan nanti orang itu termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Maksudnya orang ini telah masuk Islam, baik keislamannya dia mengerjakan sholat. Akhirnya orang itu tidak jadi dibunuh oleh Khalid bin Walid. Ini juga tentang penjelasan bahaya meninggalkan sholat. Kemudian Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan Rawal Imam Ahmad fi Musnadihi min hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yuhafid ala sholati lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi Jahal wa Ubay ibn Khalaf. Ya. Jadi orang-orang yang tidak sholat, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja karena kemalasan, Nabi SAW menyebutkan orang ini nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ini gembong-gembongnya orang-orang kafir, dedengkotnya orang-orang kafir yang 4 orang ini: Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini dedengkotnya pemimpin orang-orang kafir di zamannya masing-masing. Ini dibangkitkan sama mereka. Ini kan ngeri, ya.
dibangkitkan dengan orang-orang yang jelas-jelas akan kekafirannya. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Adz-Dzahabi, ya, di sini ada faedah, ada pelajaran. Ketika disebutkan dalam hadis ini bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, setelah tahu akan kewajibannya, mereka dibangkitkan dari kiamat bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ini ada faedah di situ. Ya, dalam catatan kaki di buku ini, wa inna ma khassaha ulai al-arba bi dzikri li'annahum min ru'usil kafar wa fihi nuqtatun badi'ah wa huwa anna tarikal muhafadzah ala shalat imam bisyughli mali. Terkadang orang meninggalkan sholat itu karena sibuk dengan hartanya. Sibuk dengan apa? Hartanya. Maka orang meninggalkan sholat sibuk dengan hartanya, maka dia dibangkitkan bersama Qarun. Qarun ini kan orang yang kiri apa orang yang kaya? Kaya raya, enggak taruh-taruh kekayaannya. Bahkan kalau orang yang paling kaya di zaman kita saat ini di dunia itu nggak ada apa-apanya dengan kekayaan Qarun. Maka Qarun ini karena kesombongannya, karena dia tidak mengakui bahwasanya harta yang dia miliki itu datangnya dari Allah, kenikmatan dan anugerah dan pemberian dari Allah, maka Qarun ini ditenggelamkan di dasar bumi. Oleh karena itu kalau ada orang-orang yang tidak sholat karena hartanya, karena tergoda dengan hartanya, menumpuk-numpuk harta, ya, dan lain sebagainya, maka dibangkitkan oleh Allah bersama Qarun. Kemudian disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang man syaghalahu anha mulkuhu fa huwa ma'a fir'aun. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena kedudukannya, karena jabatannya, ya, karena dia seorang pemimpin misalnya, ya, dia pemimpin apalah, pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin apa kota atau kabupaten. Kemudian karena kepemimpinannya ini, karena mungkin dia banyak bawahan-bawahannya kok nggak sholat, tapi itu nggak sholat aja. Nah, ini bahaya, nanti dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Ya, Fir'aun ini kan raja, ya, raja di Mesir waktu itu. Kemudian man syaghalahu anhu ri'asatuhu wa risalatu wizaratin fa huwa ma'a Haman. Karena siapa yang meninggalkan sholat karena jabatannya, ya, entah itu menteri, entah itu sekretaris, entah itu bendahara di sebuah negara, sebuah gubernur provinsi, pokoknya jabatan, maka dia akan dibangkitkan bersama Haman. Haman ini perdana menterinya Fir'aun, ya saya tahu. Haman ini perdana menterinya Fir'aun, ya. Ini juga kafir, Haman ini. Kemudian man syaghalahu an tijaratuhu fa huwa ma'a Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang disibukkan dengan dagangannya, dengan perniagaannya, dengan bisnisnya sampai meninggalkan sholat, maka dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf ini dulunya seorang pedagang, ya, seorang niagawan. Kemudian Imam Adz-Dzahabi setelah beliau membawakan ayat-ayat, hadis-hadis, perkataan sahabat, perkataan para tabi'in, beliau mengatakan, wa hadhihi nususu tushiru bi kufri tarikis shalah. Dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang kami cantumkan dalam buku ini itu memberikan faedah tentang kafirnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini kata Imam Adz-Dzahabi. Ya. Kemudian di sini beliau masih melanjutkan, ya, fal-akhiru sholat yang biha sahibu kabiratin. Orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, itu adalah pelaku dosa besar. Wa taribuha bil kulliyya ahli sholatul waqiyatu kaman zana wa saraqa. Orang yang meninggalkan satu sholat, ya. Jadi orang itu ada juga yang sholatnya itu bolong-bolong. Ada yang orang itu sholatnya bolong-bolong. Misalnya biasanya yang paling ramai itu maghrib dan isya. Maghrib itu paling top untuk ramai itu, ya, sama isya lah. Karena terkadang orang itu habis maghrib dia nggak pulang sambil nunggu isya. Adapun yang rawan benar-benar ditinggalkan itu subuh, zuhur dan asar. Ya. Maka orang yang meninggalkan satu kali sholat saja, entah itu subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, atau isyanya, kaman zana atau sarok, maka dosanya seperti orang yang berzina atau orang yang mencuri. Ini satu kali sholat, ditinggalkan karena kesengajaan, ya, bukan karena kelupaan atau karena ketiduran. Lianna tarkas kulli sholatin aw tafwituha kabiratun fa in fa'ala dzalika marratin kana min ahli kabair an yatub. Ya.
Karena dengan meninggalkan sholat satu kali saja itu termasuk dosa besar. Satu kali sholat ini dosa besar yang dosanya itu lebih besar daripada mencuri dan berzina, atau sama dengan mencuri dan berzina. Ya bagaimana kalau orang itu meninggalkan sholat secara keseluruhan? Maka dosanya lebih besar, dan bahkan para ulama ada yang mengatakan dia telah sampai pada keluar dari agama Islam. Fa inna lazimata as-sholati fa huwa minal akhirin al-ashqiya al-mujrimin. Karena orang meninggalkan sholat maka dia termasuk orang yang celaka, orang yang merugi dan pelaku kemaksiatan. Ya, ini tadi para jemaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Tinggal nanti kita saling menasihati, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita perlu saling menasihati dalam kebenaran. Ya, sholat lima waktu ini sebuah kebenaran, sebuah ibadah yang agung. Ini jelas. Ya, seluruh kaum muslimin itu pasti tahu tentang kewajiban sholat lima waktu ini, pasti tahu. Ya, kecuali kalau orang yang baru masuk Islam, ya, orang yang dari pedalaman, orang yang tinggal di negeri kafir dia baru masuk Islam, mungkin dia nggak tahu kalau semua waktu itu wajib. Ini wajar. Tapi kalau orang yang sudah masuk Islam berpuluh-puluh tahun, kalau nggak tahu tentang kewajiban sholat lima waktu ini, perlu dipertanyakan keislamannya sampai saat ini. Ya. Karena ini adalah termasuk dalam para ulama ma'lumun bidin bidururuh. Ini sesuatu yang pasti diketahui dalam agama itu tentang kewajiban sholat lima waktu ini, orang itu pada tahu. Ya. Orang itu semuanya pasti tahu tentang kewajiban sholat lima waktu. Ya. Kemudian setelah kita tahu akan hal ini, maka kita tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ya. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah engkau dalam mengerjakan sholat itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, khususnya para kepala keluarga, para suami, kepala rumah tangga, mereka diperintahkan oleh Allah untuk supaya memerintahkan keluarganya, anak istrinya, untuk mendirikan sholat, dan supaya diingatkan supaya sabar, ya, supaya sabar. Ya, ini semuanya perlu kesabaran mengerjakan sholat, mendirikan sholat lima waktu dengan kekhusyuannya, dengan tumaninanya. Ini semuanya butuh sabar. Ya, pasti itu butuh kesabaran. Ya. Apalagi sholat subuh itu biasanya kan masih ngantuk, masih berat, apalagi mungkin malamnya ada Liga Champions misalnya, ada bola, ada Piala Dunia. Itu berat itu dalam sholat subuh itu. Maka tetap harus diingatkan, ya, harus diingatkan. Dan jangan sampai para bapak, para wali itu menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang nggak sholat. Walaupun orangnya baik, walaupun orangnya sopan, walaupun orangnya itu IP-nya tinggi ketika dia kuliah, itu jangan sekali-kali menikahkan putri kita dengan laki-laki yang jelas-jelas dia tidak sholat. Kalau kita nggak ingin menyesal nanti, kita akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita menikahkan putri kita dengan laki-laki yang kita tahu sendiri dia itu nggak pernah sholat semasa hidupnya. Ya. Kemudian kalau yang masih muda, yang lajang-lajang, yang masih bujang, yang masih jomblo, ini kalau memilih calon istri, jangan memilih calon istri yang nggak sholat. Ini berat nanti, berat dunia dan akhirat. Ya. Maka pilihlah calon-calon istri yang benar-benar wanita salihah, yang mengerjakan sholat lima waktu tepat pada waktunya. Ya. Ini tadi ini mungkin pembahasan yang bisa kita bahas. Kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya berkaitan dengan pembahasan ini, kita persilakan. Wallahu a'lam bishawab.